Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita belajar bersama. Di sini saya akan menyampaikan mengenal cloud computing. Apa itu cloud computing atau komputasi awan? Secara sederhana, cloud computing adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam layanan melalui internet. Layanan yang dimaksud di sini dapat berupa server, database, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Sebagai gambarannya seperti ini. Eh, Melalui internet kita dapat saling menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain. Ya, misalnya saja ini ada server dapat diakses. Kita punya server jarak jauh dengan terhubung dengan internet atau cloud. Nah, nanti bisa diakses melalui laptop atau melalui mobil dan lainnya, atau bisa juga database yang dapat terhubung dengan peralatan-peralatan yang bisa terhubung dengan internet itu. Dengan cloud, kita dapat menyimpan file daripada menyimpan banyak file di hard drive atau menyimpan lokal di komputer atau handphone. Penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file secara selama Anda memiliki akses ke internet. Jadi kita bisa menyimpan file itu di cloud. Contohnya adalah Google Drive dan Dropbox yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita ya. Jadi dengan kita menyimpan file di Google Drive ataupun di Dropbox, kita dapat mengaksesnya dari manapun selama ada jaringan internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Nah, ini adalah gambaran dari keuntungan kita memakai cloud, yaitu adalah selalu tersedia karena di cloud itu biasanya 24 jam, terus biayanya lebih kecil karena semua ada di cloud, bisa dikerjakan dari manapun, dan kita tidak perlu memikirkan media penyimpanan yang akan kita simpan dari pekerjaan kita itu karena sudah tersimpan di cloud. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Awan di sini yang dimaksudkan adalah jaringan internet itu sendiri. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengakses asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet. Sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Untuk yang public itu biasanya gratis, ya gratis seperti contohnya yang Google Drive tadi. Jadi kita bisa menyimpan di Google Drive itu tanpa harus membayar lebih dahulu. Tapi kalau untuk yang private biasanya itu berbayar dengan fitur yang biasanya lebih dari yang ini, dari yang publik. Untuk
Kelebihan cloud computing diantaranya yaitu yang pertama, mudah diakses. Data terpusat pada server sehingga pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua, murah. Cloud computing tergolong hemat karena tidak membutuhkan hardware khusus. Selain itu, cloud computing juga tidak membutuhkan maintenance. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Teknologi cloud computing tidak membutuhkan banyak perangkat keras sehingga dapat menghemat tempat. Di sisi lain, cloud computing dapat meminimalisir penggunaan listrik. Tentunya akan berdampak positif pada lingkungan. Yang keempat yaitu fleksibel. Dapat melakukan self-provisioning. Self-provisioning adalah fitur cloud computing yang berfungsi menambahkan kapasitas penyimpanan data secara otomatis dalam waktu singkat. Dengan adanya fitur ini, perusahaan tidak perlu menambahkan jumlah komputer. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja baru. Application developer dan praktisi yang bergerak di bidang IT dapat membuka jasa pengembangan teknologi cloud computing. Yang keenam, penggunaan. Karena hanya menggunakan internet, penggunaan layanan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Bagi pengguna atau user tidak mengkhawatirkan kerusakan atau trouble karena sepenuhnya diatasi oleh pihak perusahaan atau jasa praktisi yang telah disewa. Yang kedelapan, bagi perusahaan, aplikasi atau layanan yang dimiliki terdistribusi dengan baik, lebih efektif digunakan pada era modern seperti sekarang ini. Yang kesembilan, bagi bisnis di bidang infrastruktur, penggunaan bandwidth internet meningkat karena semua kegiatan cloud computing menggunakan koneksi internet, sehingga menciptakan peluang besar bagi pelaku bisnis yang menyediakan koneksi internet. Cloud computing pun ada kekurangannya juga. Ya, jadi yang pertama, tergantung pada koneksi internet. Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud computing. Apabila koneksi internet mati, maka cloud computing tidak bisa dijalankan. Yang kedua, data rawan hilang. Kurang aman karena data pengguna atau user ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya, sehingga data dikhawatirkan mudah diretas oleh hacker. Yang ketiga, kurangnya pemahaman user. Banyak sekali yang belum mengetahui teknologi ini karena minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud computing. Yang keempat, sistem backup yang buruk. Ketika data pengguna hilang, kemungkinan data tersebut kembali sangat kecil. Bahkan data yang hilang mungkin tidak akan kembali. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi. Seperti yang pertama, email. Jadi kita dapat menggunakan email dengan layanan cloud ini. Contohnya adalah layanan Zimbra Mail. Selanjutnya ya penyimpanan atau backup atau pengambilan data. Jadi kita bisa menyimpan file-file kita, data-data kita di cloud seperti di Google Drive atau Dropbox tadi. Membuat dan mengetes aplikasi. Jadi aplikasi bisa dikembangkan di cloud dan bisa dites di cloud juga. Selanjutnya yaitu menganalisis data dan streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan pengguna individu. Tak hanya itu, cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Jadi karena cloud computing ini melalui internet, jadi kita bisa
meremote-nya dari mana saja asalkan ada akses internet di situ. Cloud computing bukanlah satu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. Sebaliknya, ini merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan: Software as a Service atau SaaS, Infrastructure as a Service atau IaaS, dan Platform as a Service atau PaaS. Software as a Service. Jenis cloud yang pertama adalah SaaS. Sebenarnya tanpa disadari kita sudah sering menggunakan jenis cloud ini. Software as a Service merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Dengan menggunakan SaaS, kita tidak perlu memikirkan penyimpanan data, pengembangan software, atau pemeliharaan server. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut. Konsep SaaS ini sebenarnya sudah cukup banyak ditemukan di teknologi end user. Berikut ada beberapa contoh aplikasi berbasis SaaS yang mungkin sering kita temui. Google Apps seperti Docs, Spreadsheet, Gmail, dan lain-lain. Dropbox, Office 365, dan Canva. Beberapa contoh di atas ada yang free dan langganan berbayar. Untuk yang berbayar, kita hanya perlu membayarnya sesuai dengan pemakaiannya saja. Biasanya software yang termasuk dalam SaaS dapat langsung diakses lewat browser, sehingga kita tidak perlu install terlebih dahulu. Infrastructure as a Service. Jenis selanjutnya adalah IaaS. Infrastructure as a Service memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber dayanya. Jika di SaaS kita hanya perlu mengerti cara menggunakan aplikasi saja, IaaS mengharuskan kita untuk lebih paham tentang pengelolaan software komputer. Namun bedanya kita tidak perlu memiliki peralatan komputer secara fisik. Sistem kerja IaaS adalah menyewakan komputer virtual yang dapat kita kelola dan gunakan sesuai keinginan. Beberapa contoh implementasi IaaS yang cukup populer adalah DigitalOcean, Linode, AWS, dan Cisco MetaCloud. Setelah menyewa, kita dapat menambahkan kapasitas komponen seperti CPU, RAM, dan storage. Itulah mengapa IaaS seringkali dianggap lebih fleksibel dari SaaS. Selain itu, meskipun kita menyewa server dan menambahkan beberapa komponen, untuk urusan maintenance dan konfigurasi perangkat dilakukan oleh provider cloud tersebut. Salah satu contoh provider yang populer adalah Microsoft Azure. Platform as a Service. Jenis layanan yang terakhir adalah Platform as a Service atau PaaS. Jenis cloud computing ini seringkali digunakan oleh para developer atau perusahaan untuk mengelola aplikasi atau website mereka. Seperti namanya, jenis cloud computing ini menyediakan layanan dengan bentuk platform sehingga kita dapat membangun atau mengunggah aplikasi di atasnya. Apa saja yang dapat kita sewa dalam cloud tersebut? Di antaranya seperti framework, sistem operasi, database engine, dan masih banyak lagi. Itu semua digunakan untuk membantu menjalankan aplikasi yang kita miliki. Pada PaaS, kita tidak perlu lagi memikirkan tentang maintenance server dan jaringan, karena semua akan dikelola oleh penyedia layanan. Jadi kita bisa benar-benar fokus dalam mengembangkan aplikasi yang sedang dibuat. Beberapa provider PaaS diantaranya adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Jelastic, Dewa Cloud, dan yang lain-lain. Untuk gambarannya, jenis-jenis cloud computing dari ketiga tadi adalah pengelolaannya dapat dilihat di gambar ini. Yang IaaS, aplikasi, data, runtime, middleware, dan OS itu dikelola oleh pengguna. Sedangkan pada PaaS yang dikelola pengguna application, dan data. Sedangkan untuk SaaS semua dikelola oleh penyedia.
Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar, agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan yang diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunaannya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat mengakses biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membeli, memiliki, membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Sebaliknya dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash drive. Contohnya Adobe. Penggunaannya bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Untuk pindah ke sistem cloud, hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk segera menghitung nilai infrastruktur IT yang Anda punya. Ada banyak faktor yang seperti biaya pemeliharaan data center, biaya sewa, harga hardware, serta software, spesifikasi CPU, RAM, dan lain-lain. Harus dipikirkan juga apakah Anda akan membuangnya atau membangun ulang untuk cloud dan paket SaaS. Setiap opsi memiliki ongkosnya masing-masing. Menggunakan cloud juga harus menghitung biaya karyawan tambahnya. Menghitung biaya karyawan tambahan. Misalnya seperti itu. Bisnis bisa menggunakan cloud computing dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud, sementara ada juga yang menggunakan model hybrid, yang berarti hanya beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud. Terakhir adalah beberapa contoh penyedia layanan cloud yang populer di Indonesia. Yang pertama Indonesian Cloud, yang kedua Amazon Web Service, yang ketiga Microsoft Azure, yang keempat IBM Cloud, dan yang kelima adalah Alibaba Cloud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila ada kritik atau masukan yang membangun, saya sangat mengharapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.